Oke, itu adalah pentingnya artificial lift dan sekarang kita masuk ke pembahasan artificial lift itu sendiri. Ada banyak artificial lift, ada macam-macam, inovasinya macam-macam, tapi yang paling terkenal dan yang akan kita bahas adalah Sacrot Pump, kemudian ada PCP, Progressive Cavity Pump, Gas Lift, dan Electrical Submersible Pump. Kita mulai dengan Sacrot Pump. Oke, jadi Sacrot Pump itu sistemnya seperti ini. Kita melihat ada pompa angguk ya, ada pompa angguk di permukaan, dan di downhole ada pompa yang sifatnya seperti timba. Oke, jadi kita melakukan timba dengan Sacrot Pump ini. Nah, dia ideal untuk kondisi seperti ini. Jadi tipikal operating depth-nya 100 sampai 11.000, cukup dalam, dia mampu ya, walaupun semakin dalam pompa kita, semakin dalam sumur kita itu akan semakin problematik. Dan operating volume-nya di sini teman-teman dapat lihat dia tidak terlalu tinggi. Kita hanya bermain di sekitar ribuan sampai 5.000 barel fluid per day, which is nggak terlalu desirable untuk sumur-sumur yang influxnya tinggi. Kalau sumur influxnya tinggi ya, IPR-nya bagus, kita ingin produksi sebesar-besarnya, maka Sacrot Pump ini tidak begitu cocok. Nah, seperti ini, karakter-karakter seperti ini, ketika kita menjadi engineer, kita sudah harus bisa memahaminya, bahkan bisa dibilang di luar kepala, teman-teman. Kita harus mengenal artificial lift ini, good-nya apa, bad-nya apa, dan dia cocok di kondisi seperti apa. Oke? Sumur ini atau artificial lift ini akan memiliki isu kalau kita wellbore deviation-nya terlalu tinggi, terlalu miring karena nanti rod-nya akan bergesekan dengan tubing. Tapi dia mampu good to excellent untuk menghandle corrosion, ya, fluida yang korosif. Dia fair to good untuk gas dan solid, dan ini akan kita bahas nanti belakangan. Oke, tapi intinya karakteristik seperti yang ditunjukkan pada tabel ini itu harus kita pahami, kita kuasai sebagai engineer. Nah, sedikit membahas tentang surface unit, teman-teman. Jadi, kita berawal dari prime mover, penggerak mulanya yang tentu saja adalah motor. Nah, teman-teman tahu motor itu bergeraknya berputar, ya, rotasi, dia berputar. Sementara Sacrot Pump ini gerakannya bukan memutar. Sacrot Pump ini gerakannya adalah mengangguk, naik turun, bukan berputar. Sementara motor itu gerakannya berputar. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama dari motor ini yang awalnya sangat cepat perputarannya, kita bicara ribuan RPM, kan nggak mungkin gerakannya terlalu cepat si artificial lift ini karena nanti pasti akan ya bisa rusak atau seperti apa ya kalau gerakannya terlalu cepat. Jadi kita reduksi dulu perputarannya dengan menggunakan ini, apa yang kita sebut sebagai V-belt. Ya, ada V-belt di sini. Jadi rotasinya diturunkan dari yang awalnya diameter kecil menjadi diameter yang lebih besar di bagian sini. Oke. Jadi itulah gunanya V-belt untuk menurunkan perputarannya seperti itu ya. Di sini juga teman-teman ada lihat ada istilahnya gear reducer supaya perputarannya tidak terlalu cepat. Nah, kemudian dari sini kita akan mendapatkan juga gerakan berputar dari bagian yang ini, ya, counterweight. Jadi counterweight ini gunanya selain untuk meneruskan gerakan berputar ya, atau di sini ada namanya crank. Ya, crank ini meneruskan gerakan berputar dan kita punya counterweight untuk membalance beban dari fluida reservoir yang sangat besar. Jadi kita harus pasang counterweight supaya bebannya bisa dibalancekan. Nah, di sini punya crank yang berfungsi untuk meneruskan gerakan berputar dari yang awalnya di sini menjadi ke surface unit. Tapi kita masih gerakannya berputar. Sementara Sacrot Pump ini gerakannya mengangguk. Itulah yang diubah oleh lengan pitman ini. Oke, jadi teman-teman bisa bayangkan ketika crank ini berputar, karena adanya lengan pitman, maka perputaran itu diubah menjadi gerakan angguk-mengangguk. Itulah fungsi dari pitman ini. Dan gerakan angguk-mengangguk itu akan diteruskan oleh walking beam, ya. Walking beam yang horse head ini yang mirip dengan kepala kuda atau badan kuda, dan ini ujungnya adalah horse head. Dan dia kemudian meneruskan gerakan naik turun itu kepada rod kita, ya, batang dari Sacrot Pump ini yang dimulai dari polish rod. Jadi seperti itu teman-teman, fungsi dari surface unit ini dirancang sedemikian rupa sehingga kita bisa mengubah perputaran
rotasional dari motor menjadi angguk-mengangguk di walking beam atau di horse head. Selain itu tentu saja ada komponen seperti transformer, control box, seperti itu ya untuk kita mensuplai electricity. Tapi untuk di daerah yang terlalu jauh, yang tidak ada overhead line, yang tidak ada jalur listrik, maka kita bisa pasang on-site genset seperti itu ya untuk mengaruskan, memberikan listrik kepada motor kita. Jadi seperti itu, dan sebagai engineer tentu saja kita tidak hanya berasal atau belajar dari textbook, dari paper, tapi kita juga banyak belajar dari katalog. Ya, katalog dari industri yang menjual surface unit atau menjual artificial lift. Dan kita perlu memahami itu, dan ini merupakan salah satu sampel dari katalog yang tersedia. Ada banyak unit size yang tersedia yang bisa kita beli untuk artificial lift ini supaya cocok dengan kapasitas dari sumur kita. Jadi kita harus pelajari style bagaimana karakteristik, bagaimana spesifikasi dari artificial lift yang dijual, yang disediakan oleh industri tersebut. Jadi misalnya seperti ini, kita baca ada A, C, D, E, F, G, kita harus pahami A itu di mana, C itu di mana, D itu di mana, dan lain sebagainya. Tapi memang pada umumnya industri menjual sesuatu yang memang sudah secara general itu diterima oleh API system, jadi tidak akan terlalu asing bagi customer. Jadi cukup general ya, di berbagai merek biasanya sama. Yang namanya A itu pasti di sini gitu ya, yang namanya D itu pasti di sini supaya nanti customer, oil company tidak terlalu bingung. Tapi intinya kita belajar dari katalog juga. Nah, tadi itu surface unit, sekarang ada downhole pump assembly. Kita punya standing valve. Di sini permainan dari valve ini yang akan membuat fluida itu mampu masuk ke dalam artificial lift, ke dalam pompa kita. Ada standing valve yang dia standby di pompa, dan ada traveling valve yang dia bergerak bersama dengan plunger. Plunger inilah timbanya teman-teman yang akan digerakkan naik dan turun untuk dalam tanda petik menimba fluida reservoir. Dan ini adalah pompanya, barel body dari pompanya, fluida itu akan ditampung di dalam pompa ini, dan kemudian setelah masuk ke dalam barel akan ditimba keluar oleh si plunger. Dan untuk mengenal si pompa ini, downhole pump ini, kita juga punya kode, ada API pump designation, di mana itu sudah digeneralisasi spesifikasinya seperti apa, dan kita perlu familiarisasi seperti apa code name-nya, nama kodenya ya, supaya kita bisa berbicara nih kepada supplier bahwa saya ingin pompa saya 20, 125, RHBC, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa pelajari nanti ketika sudah masuk ke industri, tapi biasanya di beberapa paper dan textbook juga ada yang sudah mengintroduce, misalnya 20, angka 20 di awal itu berarti diameternya, inner diameternya 20, itu artinya 2 inci. Ini ditemukan di tubing 23/8 misalnya ya. Kemudian 125 itu besar dari pompanya, inner diameternya 125 artinya 1,25 inci, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu, setiap equipment itu punya kodenya, dan kita perlu familiarisasi diri kita dengan itu. Nah, ini adalah operating principle-nya, jadi kita gerakannya angguk-mengangguk, ada downstroke ketika stroke-nya itu turun ke bawah, dan ada upstroke ketika stroke-nya itu naik ke atas untuk mengambil fluidanya. Dan apa yang terjadi di downhole, yang pertama ini kan kita lihat di surface, yang ini adalah di downhole. Jadi ketika kita mau upstroke, kita mengambil fluida pertama masuk ke dalam reservoir mengisi pompa. Oke, jadi pompanya terisi, barel terisi, tapi ketika kita upstroke, traveling valve ini ngesil di bagian sini, dan dia sudah ngebawa fluida di sini. Jadi fluida tertampung, dan ketika kita upstroke naik ke atas, maka fluida di dalam plunger, ini adalah plunger, naik ke atas. Oke, itu terjadi ketika upstroke. Ya, ketika upstroke. Ketika downstroke, maka tadi kita sudah mengisi fluida dalam barel pompa, ini akan turun ke bawah untuk menimba. Ya, turun ke bawah untuk menimba. Fluida tidak bisa masuk karena standing valve akan ada dalam posisi duduk. Ya, jadi fluida tidak mampu lagi masuk ke sini. Kemudian ini turun, dan dia akan mengambil fluida dari pompa barel itu seperti ini.
Jadi standing valve masih duduk, fluida belum ada yang masuk ke dalam barel, tapi traveling valve akan mulai kebuka dan dia menampung fluida di dalam barel pompa. Dan kedemikian cycle-nya terjadi, dari sini akan berpindah lagi ke sini, si traveling valve akan menutup, plunger naik ke atas untuk menimba fluidanya ke atas, dan barel pompa akan mengisi fluida lagi. Dan demikian cycle-nya terjadi, supaya fluida bisa terus masuk ke dalam sumur, dan bisa terus ditimba keluar sumur. Nah, seperti ini kemudian ada banyak tipe-tipe rod pump, ya, ada macam-macam. Ini bisa teman-teman baca di textbook-nya, tapi bisa nanti juga ketika masuk ke industri lebih familiarisasi lagi. Ada yang namanya THM, ini kalau tubing pipe, ya, dia satu integrated dengan tubing dan dindingnya tebal dan dia di hold down, dia dicengkram itu secara mechanical supaya dia tidak bergerak-gerak banget di dalam sumur. Kemudian ada tipenya RWTC, ini rod type, artinya pompanya itu di-run bersama-sama dengan rod, ya, tidak terinstall langsung itu dengan tubing, ya, dia dipasang di dalam tubing, dindingnya tipis, dan juga hold down-nya itu cup, ya, jadi ada seal-seal seperti itu yang bentuknya seperti cup. Intinya variasi-variasi seperti ini harus kita pilih untuk menyesuaikan si pompa ini dengan kapasitas dari sumur. Kalau sumur bisa memberikan fluida yang lebih besar, maka kita ingin volumenya yang lebih besar. Tapi kalau sumur kita ini kondisinya sulit, dinamika fluidanya terlalu turbulen, maka kita perlu hold down yang kuat. Bisa itu mechanical atau bisa itu cup. Nah, kita harus familiarisasi diri kita supaya sistem pompa yang kita pilih itu sesuai dengan kondisi dari sumur kita. Nah, ini sedikit ada contoh dari thin wall. Dindingnya tipis, jadi agak berbahaya, itu bisa mudah rusak kalau tipis, tapi volumenya jadi besar karena dindingnya tipis. Heavy wall di sisi lain volumenya kecil karena kemakan oleh dinding yang tebal, tapi dia kuat. Jadi mungkin lebih kuat terhadap korosi abrasif seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan antara volume dengan challenge yang kita temukan di sumur. Dan ini adalah contoh dari ball valve-nya, ya, dengan dudukannya, yang gunanya untuk men-seal supaya fluida itu tidak bisa bocor dari pompa. Nah, ini ada tipe-tipe hold down-nya supaya pompa itu bisa stabil di dalam sistem kita. Ada yang mechanical seperti ini, dia dipasang di bagian top. Ada yang cup seperti ini, dia dipasang di bagian bottom. Nah, ini contoh pompa barelnya, ya, body dari pompanya biasa aja, sebenarnya mirip dengan tubing, sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa. Dan ini plungernya, timbanya juga mirip sama seperti tubing seperti itu, yang gunanya untuk mengambil fluida dan mengangkatnya ke atas. Nah, sebagai engineer kita bisa mendesain sakrot pump ini dengan spreadsheet biasa. Teman-teman bahkan sudah mengexercise itu di kelas pasti, ya. Tapi kita juga bisa melakukannya dengan simulasi, dengan well modeling, seperti misalnya yang saya lakukan di sini adalah dengan pipe sim, seperti itu. Jadi kita cukup memberikan input seperti berapa stroke per menit, berapa panjang stroke-nya, berapa diameter dari plunger yang kita ingin input, dan kita ingin kenaikan pressure-nya berapa pump up efisiensi, berapa diameter dari drive rod, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman pelajari lebih mendalam dalam topik desain sakrot pump. Kita akan mendapatkan desain yang kita inginkan. Dengan catatan, laju alir yang diberikan oleh sakrot pump itu ditentukan oleh parameter ini. AP itu luas dari plungernya, ya, cross sectional area dari plunger. Tentu saja semakin besar cross sectional area dari plunger, semakin banyak fluida yang bisa kita angkat. Kemudian tentu saja pumping speed, ya, kecepatan gerakan dari pompa kita itu sangat menentukan. Kemudian juga stroke length yang efektif, itu juga semakin panjang stroke kita, tentu saja fluida yang kita bisa angkat itu semakin banyak, ya. Dan juga terakhir ada volumetric efisiensi. Kita ingin volumetric efisiensi tinggi, artinya pompanya tidak bocor, seperti itu, ya. Biasanya sakrot pump ini cukup susceptible, cukup rentan terhadap kebocoran, jadi biasanya efisiensi volumetrik yang kita angkat itu bisa turun. Nah, ini ketika kita melakukan desain sebelum kita merancang atau memasang artificial lift, kita perlu
sensitivity analysis untuk memilih kondisi operasi yang paling kita inginkan. Misalnya di sini saya memvariasikan speed-nya, berapa stroke per menitnya. Ada 12 strokes, 12 anggukan per menit, ada 15, ada 20. Tentu saja paling tinggi kalau kita punya yang 20. Tapi hati-hati, semakin banyak gerakan mengangguk kita, semakin banyak speed kita, semakin tinggi speed kita, tentu saja beban listriknya semakin besar, dan bisa jadi si mesin kita itu jadi lebih mudah untuk rusak. Jadi ya plus minus trade off ya, tarik-tarikan antara volume fluida yang kita produksi dengan challenge yang akan kita hadapi. Dan juga tentu saja ada diameter dari plunger. Ya, diameter dari plunger, yang ini yang paling kecil, yang ini yang paling besar. Ya, tentu saja kita ingin yang besar, tapi hati-hati juga apakah plunger yang besar itu muat di dalam tubing kita. Bisa jadi tidak muat di dalam sumur kita ya. Jadi perlu kita kenal kondisi sumur kita untuk kita bisa memilih artificial lift yang cocok. Nah, sakrot pump ini seperti yang tadi saya sempat sedikit sampaikan, itu ada banyak challenge-nya. Ada permasalahan pump failure ya, ada kegagalan pompa rusak. Ada rod-nya yang failure ya, rod-nya yang patah gitu ya. Dan itu perlu kita kenali dan kita bikin statistiknya sebagai engineer, ada pasti datanya banyak. Kita buat statistiknya di mana sering terjadi kerusakan. Ada yang bilang di bolanya sering masalah, sering tergerus, dudukannya sering problem. Tapi secara statistik worldwide yang paling sering bermasalah itu adalah barel pompanya. Ya, barel body pompanya entah robek ya, entah peot, entah bocor, korosi, abrasi dan lain sebagainya. Jadi perlu kita ganti. Oke, dan juga ada dari masalah materialnya pun seringkali kita menemukan masalah seperti problem paling banyak terjadi untuk material steel chrome seperti itu. Dan seperti ini, beberapa hal yang bisa kita lihat problem-problemnya, ada yang cage-nya split ya, robek di sini, ada korosi terjadi kalau fluida kita korosif gitu ya. Ada dudukan valve yang crack, di sini retak ya. Ada valve cage yang patah. Ini sangat sering terjadi karena gerakan kita mengangguk ya. Itu sangat berbahaya untuk sistem padat seperti ini, itu bisa menyebabkan kerusakan. Plungernya robek-robek seperti ini, bukan robek ya, tergerus seperti ini akan mengurangi efisiensi, akan mengurangi efisiensi volumetrik. Dan juga bola yang mengalami pit seperti ini, sehingga tidak tercipta sealing yang sempurna, ya akan terjadi bolongan, bocor-bocor fluida akibat pitting ini. Dan ini perlu kita familiarisasi challenge yang akan kita hadapi di lapangan. Nah, untuk monitoring, untuk bagaimana kita mengenal performa dari sumur kita, ada salah satu teknik diagnostik yang paling terkenal yaitu namanya Dynacart, dan itu bisa teman-teman kita pelajari bersama dari video ini. Sebentar ya. Oke. Nah, ini kalau dia mengalir secara normal, pompanya terisi penuh, kita akan punya Dynacart seperti ini. Ya, persegi panjang normal seperti ini kalau fluidanya terisi penuh di dalam pompa. Ya, kita lihat terus kondisinya seperti apa. Apa yang akan terjadi kalau gas kita mulai banyak, maka tidak seluruh pompa akan terisi dengan fluida. Dia akan terisi dengan gas yang menginterferensi, dan itu ketika kita record di permukaan, kita dapat diagnostik card seperti ini. Nah, jadi kalau kita setelah kita monitor, kita lihat seperti ini, oh berarti saya punya kondisi gas yang banyak. Nah, ini lain lagi, ini kalau fluid pound, jadi ada kekosongan dan dia membentur liquid level. Nah, dia akan memberikan card seperti ini. Ya, kita lihat di sini ya. Di sini ada gas dan ini akan ada kekosongan. Boom. Jadi itu seperti kita dengan padatan memukul permukaan air, itu terjadi pounding seperti ini. Nah, kemudian ini ada tagging ya, kalau plunger bertabrakan dengan bagian bottom dari pompa. Ini kalau kita memberikan spasi di antara plunger dengan bottom itu terlalu dekat, sehingga akan terjadi benturan yang seperti ini, dan itu akan merusak rod. Oke, dan ini kalau kita pasang pump off controller. Oke, pump off controller ini kondisi yang kita berikan ketika influx itu rendah, kita berikan pump off controller seperti itu. Oke, dan di sini kalau ada gas,
Oke, ya seperti itu. Oke, jadi di sini sama kalau kita punya pump off controller ya, akan ada problem seperti ini. Oke. Nah, ini adalah plus minus dari Sakrot pump. Jadi ada advantage-nya, dia ada merupakan most widely used artificial lift ya. Artificial lift yang paling banyak digunakan itu adalah Sakrot pump. Jadi field personnel, mekanik, technician itu lebih mudah untuk menghandle, men-troubleshoot artificial lift ini. Dan juga efisiensinya termasuk yang paling tinggi untuk Sakrot pump. Tapi di sini, oh maaf, di sini ada typo ya. Ini harusnya advantage dan ini adalah disadvantage. Disadvantage-nya adalah dia terbatas oleh flow dan kedalaman. Ya, dia nggak bisa memproduksi sebanyak-banyaknya fluida, dia terbatas kapasitasnya dan kedalamannya pun terbatas, dia nggak bisa terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam, bayangkan rod itu kan kecil ya, nggak terlalu besar. Ketika dia gerakannya naik turun, itu sangat rentan untuk patah, untuk peot, dan lain sebagainya. Susceptible to free gas, seperti yang tadi didemonstrasikan, gas ini akan memakan dalam tanda petik mengisi sebagian volume pompa, dan itu akan membuat kita kekurangan efisiensi untuk mengangkat fluida. Dan mungkin juga bisa terjadi seperti kavitasi yang kita biasa temukan di pompa-pompa yang sering kita gunakan. Dan bisa jadi ini butuh frequent maintenance, dan seringkali terjadi kerusakan pada tubing maupun rod. Jadi hal seperti ini yang perlu kita kenal dari plus minus dari kondisi artificial lift kita.